Kamu tidak punya pengalaman kerja, tidak diterima. Kamu terlalu cantik, tidak diterima. Kamu, walaupun bisa bahasa isyarat, tampangmu juga tidak cantik. Tapi terlalu tinggi, tidak diterima. Bahkan aku saja bisa melihat, ini pasti mata-mata yang diatur Ibu Ratna. Kalau dikirim ke sana, Tuan Muda Budi pasti akan mencabik-cabikku hidup-hidup. Hari ini, mau pilih atau tidak, aku tetap mati. Mau tidak pilih, juga mati. Siapa yang mau menolongku? Ada aku juga, ada aku juga. Bukankah ini lokasi perekrutan penerjemah bahasa isyarat? Setiap orang kulit putih, cantik, dan berkaki jenjang. Seperti pemilihan selir. Gadis ini, sekilas saja sudah kelihatan bukan orang yang diatur Ibu Ratna. CE-nya juga sangat bagus. Sepertinya langit ingin aku hidup beberapa hari lagi. Kamu diterima. Hah? Aku? Nyonya Muda, malam ini, kamu bisa menginap di kamar Tuan Muda. Tunggu sampai hari Senin. Kantor catatan sipil buka. Kamu bisa pergi berdua dengan Tuan Muda untuk urus pernikahan. Bukan, Nyonya Muda. Pak Jaya, aku cuma penerjemah bahasa isyarat. Aku jual keahlian, bukan jual badan. Kontrak baru saja ditandatangani. Apakah kamu ingin melanggar kontrak? Kalau melanggar sekarang, tidak hanya harus ganti rugi. Keluarga kami, keluarga Santoso, juga akan tetap mempertahankan hak untuk menyelidiki kamu selamanya. Keluarga Santoso? Jangan-jangan itu dunia bawah. Biar aku lihat. Pihak kedua, saat menjabat sebagai Nyonya Muda, penerus keluarga Santoso, juga merangkap sebagai penerjemah bahasa isyarat. Pelanggar dikenakan denda 100 juta rupiah. Nyonya Muda, Anda adalah penerjemah bahasa isyarat kelas dunia, sudah biasa melihat dunia. Hal kecil seperti ini pasti tidak sulit bagi Anda. Aku, penerjemah bahasa isyarat kelas dunia? Iya, kamu masih muda, tapi sudah pernah menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk program berita selama 2 tahun. Juga pernah menjadi penerjemah bahasa isyarat utama di Palang Merah Amal. Bahkan menguasai penerjemahan bahasa isyarat asing. Pernah menerjemahkan untuk Presiden Kailan. Ternyata juga pernah menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk acara varietas populer hip-hop negeri Naga. Sepuluh tahun pengalaman HR, kok bisa-bisanya menulis CV-ku? Sebegitu berlebihan? Ini 10 tahun otak buntu, ya? Aku juga baru pertama kali tahu, aku sehebat ini. Apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ini adalah rumah. Ibu kepala keluarga, Nona Dewi Lestari sudah sampai. Tuan Muda. Rumah dunia bawah. Ayah yang kejam. Ibu tiri yang munafik. Dan dia yang bisu. Maaf, maaf. Aku buru-buru. Maaf ya. Terima kasih. Cepat banget larinya. Harus cepat balik ke ruang pasien dulu. Ah, Ibu Sari. Dulu Ibu selalu bilang, jangan isi ulang skin game. Tapi satu skin, cuma 58 yuan. Ibu sehari butuh 58.000 yuan. Kalau tahu Ibu bakal koma, aku nggak akan beli skin game. Aku bisa menabung lebih banyak untuk Ibu. Sekarang bukan cuma punya utang numpuk, rentenir pun nggak mau kasih pinjaman lagi. Kalau nggak cepat dapat kerjaan, Ibu tidak bisa memperpanjang biaya. Mas Wijaya,
Ada kerjaan apa? Rekrutmen mendesak penerjemah bahasa isyarat bergaji tinggi. Perlu CV juga. Nggak masalah, aku yang urus. Barusan kamu bilang, harus berpegang pada etika kedokteran. Beritahu ibu tiriku dengan jujur, kalau aku pura-pura bisu. Bukan pura-pura bisu. Anda memang bisu. Kasihan sekali si Mas Gantang. Ternyata dia si bisu kecil. Jadi penerjemah bahasa isyarat dan tunangannya yang baik, bukan cuma bisa lunasin utang dan selamatkan ibu, tapi juga bisa sekasur sama si Gantang. Bodoh macam apa ini? Keluar. Budi bilang apa? His, dia menunjukku lagi. Lagi-lagi acungin jempol. Sepertinya dia memujiku. Ini artinya apa ya? Tuan muda Budi bilang, dia yang cocok. Cewek ini enak dipandang. Sudah lama tidak bertemu dengan wanita yang bisa membuat Tuan muda Budi emosional. Sehebat ini, Nyonya muda memang luar biasa. Bagus. Kamu tidak bisa bahasa isyarat. Atau, kamu sengaja tinggalkan. Karena ada maksud lain? Tuan muda bilang, kualitas kacanya jelek. Sebaiknya diganti dengan stainless steel. Lebih ramah lingkungan. Dia tadi melirikku. Jangan-jangan dia tahu aku tidak bisa bahasa isyarat? Budi, selain gelas ini yang perlu diganti, apa ada lagi yang perlu diganti di rumah? Tidak. Ibu Ratna sudah mengurus rumah dengan sangat baik. Tuan muda menyuruhmu untuk tidak ikut campur urusannya. Agar tidak celaka suatu hari nanti. Keterlaluan. Kapan dia pernah bicara seperti itu padaku? Mungkinkah dia tahu kalau akhir-akhir ini kebaikanku padanya hanya pura-pura? Ini juga harus diterjemahkan? Jangan kira karena kamu lebih tua, aku tidak berani menyentuhmu. Kalau kamu bikin aku tidak nyaman lagi, aku bakal jungkir balikin meja ini. Duduk. Bagaimana bisa kamu bicara begitu keras pada Ibu Ratna? Ayah. Katanya, ayah main perempuan di belakang Ibu Ratna. Dan perempuan itu, ayah bikin hamil. Kali ini menggambar setengah lingkaran di depan perut. Terjemahan kali ini pasti benar. Tuan muda bilang, dia akan lebih perhatikan sikapnya ke depannya. Tidak akan membuat ayah menghilangkan kesedihan dengan minum-minum dan khawatir lagi. Lihatlah ayah, perut buncit sudah keluar. Tuan muda, benar-benar sudah dewasa. Sudah tahu menyayangi ayah. Sepertinya keluarga kita akan semakin jaya. Menarik, dengar gosip saja tidak terkejut. Berarti dia benar-benar tidak bisa bahasa isyarat. Sayang sekali, dia tidak akan bertahan sampai besok. Apakah karena aku selama ini terlalu keras mendidik Budi? Dia. Budi, apa yang dia katakan? Benar-benar maksudmu? Kalau bukan, kamu gelengkan kepala saja. Kalau dia berani memalsukan dan bicara sembarangan di keluarga Santoso kita, maka dia tidak bisa disalahkan. Kita tinggal singkirkan dia saja. Ibu Ratna, akan ku carikan yang lebih baik. Kalau sampai ada ibu tiri baru yang masuk, akan jadi sulit. Rencana belum dilaksanakan, sekarang tidak boleh gegabah. Dia mungkin datang ke sini untuk mengumpulkan biaya pengobatan ibunya. Biarkan dia tinggal. Setidaknya kita masih bisa pegang kendali. Bayu. Kamu bilang, apa aku sudah terlalu lama tidak bicara? Sampai menimbulkan kesan. Bisa seenaknya mempermainkanku? Bawahan tidak tahu bagaimana membuat Tuan muda Budi marah. Bawahan pantas mati. Mohon Tuan muda Budi menghukum.
Yang pantas mati bukan kamu, tapi Dewi Lestari yang tidak kompeten itu. Kamu bilang, bagaimana kalau lidahnya dipotong? Tuan Muda Budi, pikirkan baik-baik. Dulu, Ibu Ratna demi merebut harta keluarga, menyebabkan kecelakaan mobil. Anda baru bisa selamat dengan pura-pura bisu. Sekarang, dendam Ibu, mendiang, belum terbalaskan. Anda tidak boleh terbongkar. Bagaimana kalau saya peringatkan Nona Dewi? Tidak. Aku punya ide yang lebih baik. Kak Bayu, apa kamu tidak merasa ada angin dingin berhembus? Jangan tegang, Tuan Muda Budi hanya khawatir orang lain salah menafsirkan maksudnya, jadi meminta bantuan Anda untuk menerjemahkan saja. Ternyata begitu. Tuan Muda Budi, Ini, aku yang menerjemahkan. Kurang baik, ya? tidak ada yang tidak nyaman. Lagi pula, Anda adalah calon nyonya muda keluarga Santoso. Tuan Muda Budi, geng teratai mengancamku. Kalau uang itu tidak dikeluarkan, mereka akan membunuh keluargaku. Aji rela memohon maaf dengan nyawa. Kalau uangnya tidak diserahkan padaku, aku juga akan membuat keluargamu mati tanpa tempat dikubur. Tuan Muda Budi bilang, asal kamu mau bicara, pasti akan melindungi keluargamu. Jangan bohong padaku. Tuan Muda Budi selalu lebih baik membunuh yang salah daripada melepaskan yang bersalah. Aku belum pernah melihat orang yang berbuat salah bisa pergi dengan selamat. Kamu, anak kecil, tidak mengerti. Tuan mudamu itu, beberapa hari lagi akan menikah denganku. Mana ada malam pertama berdarah? Terima kasih atas belas kasihan Tuan Muda Budi. Aku akan ajak Kak Bayu ke tempat uang itu disembunyikan. Bawahan rela mengikuti Tuan Muda Budi sampai mati. Bawahan rela sampai mati mengikuti Tuan Muda Budi. Bagaimana? Terjemahanku bagus, kan? Jangan tersinggung, ya. Kami ini, penerjemah bahasa isyarat kelas atas, harus bisa menebak-nebak pikiran majikan, lalu mengimprovisasi beberapa kalimat. Nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Budi, ayah yang selama ini menekanmu terlalu keras. Penerjemah bahasa isyarat sebelumnya membuat ayah salah paham. Mengira kau anak yang licik. Ayah salah menilaimu. Ini sebagai kompensasi untukmu. Tambang ini sudah kurencanakan bertahun-tahun dengan susah payah. Sekarang, hanya karena ucapan Dewi yang peduli pada orang tua itu, Malah bisa dapat. Selain itu, soal pengobatan ini, nggak usah buru-buru. Jangan, suara belum sembuh. Ini, otaknya malah jadi rusak. Tuan Muda Budi, Aji dengan sukarela memberikan lokasi tempat dia menyembunyikan uang. Bawahan sudah menyuruh orang untuk mengambilnya. Dewi di mana? Nyonya muda dipanggil Ibu Ratna. Jangan-jangan, Ibu Ratna juga sudah tahu kalau Nona Dewi adalah penerjemah palsu. Oh iya, kau cari orang untuk menempatkan keluarga Aji dengan baik. Siap. Tak disangka, Nyonya muda begitu hebat. Baru sehari di sini, sudah bisa memengaruhi Tuan muda yang kejam dan haus darah. Ibu Ratna, orangnya sudah dibawa.
Cemu ini palsu, ya? Enak, kan? Enak. Makan pelan-pelan ya. Loh, Budi datang. Aku tadi lagi cerita ke Dewi tentang masa kecilmu yang lucu. Iya, iya. Ibu Ratna bilang waktu kecil. Kamu lucu banget. Aku belum selesai makan. Budi, tinggal makan dulu, ya. Kamu gimana? Dia nggak apa-apain kamu, kan? Kok diam aja? Coba tebak aja maksudku, jawab dikit. Kenapa kamu harus pakai bahasa isyarat? Langsung ketik di HP aja kan lebih praktis. Itu, soalnya Tuan Muda Budi nggak mau pakai HP buat ngetik. Katanya ribet. Wah, benar-benar bantuan dari langit. Jadi meskipun aku salah terjemahin, dia nggak akan membongkarku. Nyawaku selamat deh. Walaupun sih, alasanmu ini agak ngaco. Tapi aku ngerti. Ngerti apa? Aku aja nggak ngerti. Kuno kekayaanmu tumbuh di tangannya. Sampai HP aja nggak bisa pegang. Iya. Senyum yang ini paling cocok buat kamu. Cemu ini palsu, ya? Bukan. Tenang aja, aku nggak akan membongkarmu. Aku tahu, ibumu masih di rumah sakit, butuh uang buat berobat. Asal kamu berperan baik sebagai nyonya muda, dapatkan kepercayaan Budi. Bantu aku cari bukti kalau dia pura-pura bisu. Dia pura-pura? Aku juga cuma curiga, nggak ada buktinya. Jadi, tolong bantu aku, awasi dia baik-baik. Soalnya, aku satu-satunya yang bisa bantu kamu. Ya ampun, ya Tuhan, dewi-dewi dan dewa-dewa di langit. Aku sudah semiskin ini, masih diancam sama Ibu Ratna. Apa sih Budi itu beneran pura-pura? Kamu pakai besi panas, tempelin aja ke dia, pasti ketahuan. Banyak sekali profesi di dunia ini, tiap profesi punya tantangannya sendiri. Haruskah aku bantu Ibu Ratna? Sudahlah. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Lebih baik aku urus Ibu Ratna dulu. Setelah penyakit ibu sembuh, aku akan pergi. Tuan Muda bilang sup ini terlalu hambar. Tambahin 3 sendok garam lagi. Sebanyak ini orang, tidak bisa menangkap satu orang tua saja, semuanya masuk penjara. Tuan Muda bilang, melihat kalian semua sudah bekerja keras. Mulai sekarang, kalian akan dapat jaminan sosial. Lalu, cuti 1 bulan. Terima kasih, Tuan Muda. Ini pertama kalinya saya terjun ke industri pertambangan, pengalaman saya masih kurang, mohon bimbingannya. Jangan kira ini pertama kalinya saya terjun ke pertambangan. Lalu bisa mengerjainya dengan asal-asalan. Dengar ya, kalau berani kurang 1 gram, aku pecahkan kepalamu. Apakah Tuan Muda Budi bilang sebanyak itu? Iya. Saya pasti akan bekerja sepenuh hati. Tuan Muda, ini kan upacara pembukaan tambang baru. Salah terjemah begini, kalau sampai menyinggung manajer, gimana? Ada orang yang beruntung. Semudah minum air. Mungkin saja, kali ini akan seperti mendapatkan kontrak pertambangan. Ada kejutan yang tidak terduga. Sepertinya Tuan Muda dijebak oleh Ibu Dewi. Pelatihan desensisasi ini jelas berhasil. Walaupun Ibu Ratna bilang aku harus cari bukti kalau Budi pura-pura bisu, tapi dia tidak bilang pakai cara apa. Budi
Budi. But. Ya ampun. Inikah hadiah untuk jiwa saya yang sudah menderita belakangan ini? Membayangkan pria ini nanti jadi suamiku. Jangan tutup dulu. Ada urusan. Beberapa hari lalu, di tambang, dengar dari asistenmu. Kamu terluka. Aku datang untuk mengobati lukamu. Tahan sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Tapi Budi, keluargamu kan kaya banget. Kok bisa sampai terluka? Gak ada dokter keluarga yang datang periksa kamu? Di rumah, gak disediain buat aku. Dokter keluarga. Ah sudahlah. Ngomongin ini sama dia juga percuma. Ayahmu kelihatannya gak terlalu perhatian ke kamu. Ibu tirimu itu. Ah sudahlah. Gak usah dibahas. Pasti kamu sangat kangen sama ibu kandungmu ya. Tapi ya, kita juga bisa dibilang sama-sama menderita. Nanti urusan kayak gini, serahin aja ke aku. Aku paling jago urusan kayak gini. Tuan muda, nyonya muda. Urusan kayak gini kok bisa di ruang tamu? Itu. Kue-kue di meja itu aku yang bikin sendiri. Jangan lupa dimakan. Nyonya muda memang lucu ya. Tuan muda, nyonya muda yang aku pilihkan buat tuan muda. Apa tuan muda puas? Biasa aja. Aku rasa Budi, dia mungkin emang bisu beneran. Aku udah ngecek dia berkali-kali. Dia cuma bisa kayak gini. Melototin. Gak ngomong apa-apa. Bisa tahan banget ya. Gini aja. Malam ini, kamu masuk ke kamarnya. Aku gak percaya. Di atas ranjang, dia masih bisa bisu. Apa? Walaupun, aku juga pengen tidur sama cowok ganteng. Meraba perut six pack yang empuk. Kayak gini ke Budi. Gak baik deh. Dewi, kamu gimana sih? Ingat ibu. Malam ini mau gak mau harus tidur di sana. Kalau udah mau dilakukan, harus dilakukan yang terbaik. Cuma umpan yang gak dibuat-buat kayak gini. Yang paling menarik buat dikail orang. Aduh. Kenapa sampai bisa jatuh separah ini? Dokter pun tidak dipanggil. Kenapa aku malah mengkhawatirkannya? Aku, Kamu, ada apa? Budi. Aku tahu permintaan ini keterlaluan. Tapi, bisakah kamu tidur denganku? Lagi pula, cepat atau lambat kita pasti akan menikah. Sia-sia saja sebelumnya. Aku mengira dia berbeda. Ternyata dia juga cuma wanita yang menginginkan tubuhku. Pergi. Bibirnya. Kok bisa selembut ini? Oh, jadi maksudmu tadi. Tutup pintunya. Kamu, keluar. Sekarang langsung mulai. Sangat tidak sabar ya. Kalau begitu, ayo mulai. Lembut sekali, kenyal sekali. Harus menikah dulu. Oke, kalau begitu kita menikah.
Tidak. Budi. Salah. Suamiku, cepat lihat ke kamera. Aku pasti sudah gila. Pak Jaya sudah memberikan gajiku. Budi Santoso, suamiku, bisakah kamu memberiku cuti 1 hari? Aku ingin menjenguk ibuku. Perlu aku temani? 5 hari. Budi, aku tahu kamu yang terbaik. Sudahlah, mengingat dia masih berguna. Tahan saja dulu. Ayo pergi. Tuan muda, aku jadi mendukung kalian berdua. Sedang makan? Sedang apa ini? Aku ingat dulu Budi, jarang pakai ponsel. Kenapa hari ini begini? Pasangan suami istri muda, 1 hari terasa seperti 3 tahun. Tuan muda, ini karena merindukan nyonya. Pak Jaya, otakmu juga jadi tumpul. Kita ini dunia bawah. Dunia bawah. Kenapa setelah dapat jaminan sosial, malah jadi seperti kerja kantoran? Efisiensi kerja kita, juga jadi lebih cepat dari dulu. Memang begitu, tapi... Tuan muda, bawahan merasa. Mereka perlu pelatihan khusus. Jangan. Kenapa dia pergi ke pasar yang terpencil ini? Ada apa? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tadi ada seorang perempuan di depan pasar, ditabrak truk. Katanya banyak banget darahnya. Dewi. Tabrakannya parah sekali. Kenapa ini? Tabrakannya parah sekali. Budi Santoso, kamu bukan bisu? Dewi kena tabrak. Budi, kamu kan bukan bisu. Tadi kamu malah buru-buru bicara. Kapan aku jadi tidak tenang seperti ini? Tadi kamu bicara, ya? Salah dengar? Itu orang lain yang bicara. Tuan-tuan, jangan lihat-lihat lagi, ayo pergi. Kamu khawatir sama aku, ya? Makanya sengaja cari aku. Kebetulan lewat. Cih, laki-laki yang mulutnya keras sekalipun, kalau dicium juga lembut. Baiklah. Ini, aku belikan buat kamu. Malam ini kita masak ikan. Ini apa lagi? Ini, sup stamina. Pokoknya ini sangat bergizi. Kamu minum yang banyak ya. Cocok tidak dengan seleramu? Kok kamu tahu aku suka makan ikan? Aku tanya Pak Jaya. Kita kan sudah menikah. Kedepannya lebih banyak komunikasi. Ya, kalau selalu tanya Pak Jaya, tidak tulus dong. Bagaimana menurutmu? Dia juga tidak salah. Walaupun terjemahannya yang asal-asalan kadang membawa hasil yang tak terduga. Tapi kalau-kalau ada hal penting. Karena kamu sudah setuju, kalau gitu kita mulai saja. Lihat, kamu suka yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Ini, apa yang sedang kau lakukan? Kau lupa ya? Katanya dulu kalau sudah menikah boleh. Apa kau suka? Seperti ini? Atau seperti ini?
Kali ini nggak ada properti. Kita main lagi lain kali. Harus menikah dulu. Tenang, dengarkan aku. Apa kau mau ingkar janji? Kau kan tuan muda Budi dari keluarga Santoso, calon pewarisnya. Masa bohong? Masa sih? Aku mau mandi dulu. Hang. Nah, gitu dong. Mau main yang mana dulu ya? Yang ini. Yang ini. Suamiku. Sudah selesai mandi? Budi. Aku sudah nungguin kau lebih dari setengah jam. Budi. Kalau bohong jadi anak anjing. Cepat keluar. Ternyata baru menyerah setelah teriak sejam. Sungguh gigih. Aku umumkan, kredibilitasmu di mataku sekarang sudah benar-benar habis. Cuma tidur sama Budi Santoso aja kok, gampang. Harus menang malam ini. Jangan bergerak. Kamu bisa hidup 30.000 hari. Tidur denganku 2 hari saja kenapa? Suamiku, berteriaklah, aku ingin mendengarnya. Terus begini bukan solusi. Sebenarnya kalau lampunya kamu nyalakan, aku juga nggak bakal malu. Pelankan dong. Licik, bajingan. Karena sudah berkeluarga, ada beberapa hal yang harus mulai dikenalkan pada Dewi. Keluarga Susanto di Kota Lama ingin bekerja sama dengan tambang kita. Akan ada pesta dalam beberapa hari. Bawa Dewi ikut. Hah. Dewi, aku tahu kamu sudah sering ikut pesta. Tapi tata krama dan aturan keluarga kami berbeda. Setelah makan, temui aku. Kedepannya bantu Budi sedikit. Kamu memang yang paling mengerti. Hehe. Sudah seharusnya. Terima kasih, Ibu Ratna. Ah, yang harus terjadi, akhirnya terjadi juga. Tuan Muda Budi, apakah perlu saya awasi Nyonya Muda dan Ibu Ratna? Bisa diwaspadai untuk sementara waktu. Tapi tidak selamanya. Jalan mana yang harus ditempuh? Tergantung pilihannya sendiri. Aku sudah berusaha keras mencintainya. Tapi dia... Kerjamu bagus. Kabarnya Budi Santoso dingin dan misoginis. Ternyata memang benar. Putri-putri dari keluarga kaya yang diatur untuknya. Semuanya berkulit putih dan cantik. Berpayudara besar dan berkaki jenjang. Berpendidikan dan berilmu. Semua tipe sudah kusediakan untuknya. Tapi hasilnya hanya padamu. Dia tidak menolak. Itu juga sebuah kejutan. Kejutan? Aku juga tidak buruk-buruk amat. Tugas yang lucu ini harus dilanjutkan. Tapi ada hal yang lebih penting selanjutnya. Putri dari keluarga Susanto itu, teman masa kecil Budi. Dia pasti akan membantunya mendapatkan kontrak itu.
Kamu bertugas mengacaukannya. Biar ayahnya melihat, putra sulungnya yang bisu ini sama sekali tidak mampu menopang bisnis keluarga. Mengacaukan. Tapi aku ini tidak mampu mengacaukan, malah berhasil. Mengacaukan itu terlalu sulit bagiku. Kalau tugas ini berhasil, aku akan memanggil dokter terbaik untuk mengobati ibumu. Dia tidak akan mengira bahwa dengan memindahkan ibuku Ke rumah sakit yang tidak bisa kutemui, aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Baiklah, memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bahkan jika Ibu Ratna benar-benar menepati janjinya dan mengobati ibuku. Tapi kalau aku mengacaukan kerjasama ini, bukankah nanti aku akan dibunuh oleh kepala keluarga? Si bisu kecil sebaik apapun tidak akan bisa melawan ayahnya. Nyawaku saja sudah hilang, masih mau menepati janji apa lagi? Budi, tadi malam aku bermimpi ikut denganmu ke pesta. Kerjasamamu jadi gagal. Bagaimana kalau aku mengorbankan diriku dan tidak pergi saja? Meskipun kamu tidak percaya takdir, tapi dengarkan kata istrimu, pasti sukses. Karena istrimu benar-benar bisa mengacaukan kerjasama, kakak. Kalau begitu, aku benar-benar tidak pergi, ya? Tidak boleh. Kalau proyek tambang kali ini bisa kita dapatkan, keluarga Santoso kita di kota lama juga bisa berkembang lebih baik. Budi, kamu juga jangan terlalu terbebani. Kamu tidak seperti Surya, yang kuliah manajemen bisnis. Jadi, kalau gagal, juga bukan hal yang memalukan. Ibu Ratna tidak salah. Ini kan pertama kalinya kamu menghadapi urusan bisnis sendirian. Ada orang. Cukup diberi satu kesempatan untuk membuktikan diri. Budi adalah orang seperti itu. Ayo kita pergi. Ibu Ratna, ayah, kami pergi dulu. Itu kan pewaris bisu keluarga Santoso yang menolak lamaran pernikahanmu. Pewaris bisu keluarga Santoso, tapi apa orang di sampingnya itu? Penerjemah bahasa isyaratnya dulu. Kak Budi. Dia cuma penerjemah bahasa isyarat yang ditugaskan keluarga Santoso untukmu. Masa dia boleh berdiri di sampingmu? Jadi dia orang yang disebut-sebut Ibu Ratna? Dia istriku. Dia adalah istriku yang cantik, manis, lembut, murah hati, dan jelita. Dewi. Kata Kak Budi. Nggak panjang-panjang amat kayak yang kamu bilang. Kamu yang penerjemah, atau aku yang penerjemah? Rupanya ini dia, rasa puasnya orang kecil yang tiba-tiba berkuasa. Cewek ini, dada tidak ada, pantat juga tidak ada, postur tubuh, latar belakang keluarga, penampilan, mana yang nggak lebih baik dariku? Kak Budi, kamu suka dia apa sih? Ayu Susanto, kamu harus lebih menghormat. Budi bilang, wajahmu itu hitam seperti dilumuri kecap. Tubuhmu yang berlekuk-lekuk itu seperti semen. Kepalamu itu seperti bola yang kemasukan air. Akhirnya tahu kenapa terjemahan Tuan Muda Budi selalu nggak beres. Ternyata bukan rapper yang kompeten. Dewi, kamu ngomong sembarangan. Kak Budi pasti nggak bakal ngomong begitu tentang aku. Kalau gitu tanya dia, apa yang aku bilang benar atau enggak? Dewi, hari ini kita masih harus ketemu bapaknya buat bahas kerjasama. Ayo pergi. Dewi, kita hari ini masih harus menemui ayahnya di keluarga Susanto untuk membicarakan kerjasama. Ayo pergi. Dewi, tunggu saja. Sooner or later, aku akan membuat kalian berdua bercerai. Jika keluarga Susanto bisa bekerja sama dengan keluarga Santoso di tambang,
Saya jamin, pasar keluarga Santoso di Kota Lama segera bisa dibuka. Dan lagi, keluarga Susanto kami hanya mengambil 50% keuntungan. Sangat menguntungkan. Kontraknya tidak ada masalah. Hanya saja soal keuntungan ini. Keluarga Susanto mengambil 50%, itu terlalu banyak. Keluarga Santoso paling banyak hanya bisa memberi 30% keuntungan. Kamu bertugas untuk mengacaukan kerjasama ini. Biar ayahnya melihat. Putra sulung yang bisu ini sama sekali tidak mampu menopang bisnis keluarga. Bagaimana aku harus menerjemahkan ini? Sudahlah, ibu yang penting. Dulu terjemahanku selalu benar cuma nebak-nebak. Kalau kali ini aku asal terjemah, bukannya tugasku bisa selesai? Harus diakui, Dewi, kadang otakmu memang sangat cerdik. Bapak Susanto, tuan muda kami, berpendapat Bapak meminta terlalu banyak keuntungan. Kami hanya setuju dengan 30% keuntungan. Kenapa dia tiba-tiba mengerti maksudku? 30%? Ini terlalu sedikit. Bukan cuma 30% keuntungan. Keluarga Susanto hanya punya hak penambangan eksklusif selama 1 bulan. Semua pendapatan dan pengeluaran menjadi milik keluarga Susanto. Dari gerakan Budi, sepertinya maksudnya, kalau 30% tidak bisa dikurangi, ya jadi 10%. Jika keluarga Susanto setuju dengan 30% keuntungan, maka hak penambangan akan kami berikan untuk kalian gunakan selama 1 bulan, dan semua pendapatan serta pengeluaran akan menjadi milik kalian. Tuan muda Budi, berani juga kamu mengajukan syarat? Berani juga yang minta segitu? Bukan dia yang berani, nona besar ini yang berani. Pasti gagal deh negosiasinya. Cuma orang bodoh yang mau terima syarat kayak gini. Tambah keluarga Santoso penghasilannya miliaran per bulan. Itu setara dengan keuntungan setahun yang didapat di muka. Uang segitu kalau kita pinjamkan, cuma dari bunganya saja, sudah lebih tinggi dari 50% keuntungan. Baik. Kalau Tuan Muda Surya sudah bersikap begitu besar hati, maka keluarga Susanto juga tidak akan setengah-setengah. Keluarga Susanto hanya minta 20% keuntungan. Bagaimana dengan hak penambangan selama 2 bulan? Kerjasama yang menyenangkan. Istri Tuan Muda cukup berani dan cerdas. Pantasan tidak tertarik dengan Ayu saya. Tunggu. Aku ketinggalan bagian mana? Kok jadi deal? Malah rela melepas 10% keuntungan? Aku ketinggalan bagian apa? Kok bisa langsung deal? Bahkan rela melepas 10% keuntungan. Kamu demam? Gak kok, aku mana ada waktu buat sakit. Di dunia orang miskin, sakit aja nggak kebagian nomor antrian. Tuan Muda ternyata aktif berkomunikasi dengan ibu lewat tulisan. Kalau gitu, aku nomor berapa? Nomor 1, 2, 3. Sementara nomor 4 dulu. Dewi, kamu hebat juga. Terima kasih pujiannya. Kamu juga. Dewi, sebenarnya ada masalah apa? Kok kerjasamanya malah jadi? Dewi, sebenarnya apa yang terjadi? Kok kerjasamanya malah jadi? Saya benar-benar tidak bersalah, Ibu Ratna. Saya benar-benar menerjemahkan asal-asalan. Siapa sangka Bapak Susanto itu, kenapa malah setuju? Menurut saya, dia cuma tertarik sama Budi. Pengen jadikan Budi menantunya. Diam. Kamu tahu tadi Dimas menguji Budi setinggi langit. Kamu benar-benar nggak mau. Biarin ibumu, Ibu Sari, tetap Bukan? hidup. Ya. Ibu Ratna, bukan. Kesempatan terakhir buat kamu. Besok anak saya, Surya, pulang dari luar negeri. Pergi dulu ke Kota Lama. Nanti, kamu sama dia harus batalin kontrak kerja sama ini. Ya.
Kalau udah mandi, tidur dulu aja. Hari ini kok enggak ganas-ganas amat ya? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya Ibu Sari. Sekarang, kalau kali ini aku gagal lagi, dia harus bagaimana? Temui aku di kamar 209. Surya. Aku, ada urusan, mau keluar sebentar. Tuan Muda Surya. Tunggu sebentar, biar saya perkenalkan. Ini adalah Bapak Wijaya dari perusahaan transportasi. Dia sengaja mencari Anda untuk membahas soal jalur transportasi tambang. Halo, Bapak Budi. Senang bertemu. Dewi, tunggu sebentar. Wah, sial. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu tidak kenal aku? Kamu kan bukan dewa kekayaan. Buat apa aku harus kenal kamu? Aku sangat sedih. Kakakku, Budi, tidak pernah memperkenalkan aku. Oh, kamu anaknya Ibu Ratna. Sudah. Kalau begitu, katakan padaku. Bagaimana caramu menggagalkan kerjasama ini? Aku butuh bantuan kakak ipar. Memerankan adegan di ranjang. Maksudnya apa? Tuan Muda Budi memang muda dan berbakat. Kalau kerjasama kita kali ini berhasil, bagi ketiga keluarga kita, ini akan jadi lompatan yang cukup besar. Tidak baik. Aku lihat istri Kak Budi dengan seorang pria berkejar-kejaran di hotel. Lalu masuk bersama ke kamar 209. Bisa jadi di dalam, mereka sedang melakukan hal-hal memalukan. Ayu, jangan asal bicara. Ayah, aku tidak asal bicara. Aku melihatnya dengan jelas. Kak Budi, kau ditipu olehnya. Seumur hidupku, aku paling benci orang yang selingkuh. Kalau keluarga Santoso memiliki tradisi keluarga seperti ini, maka aku pun enggan bekerja sama dengan keluarga semacam itu. Tunjukkan jalan. Bagaimana mungkin? Apa maksudnya adegan ketahuan selingkuh? Hari ini, Bapak Wijaya yang bekerja sama dengan Budi Santoso. Istrinya berselingkuh dengan adiknya. Dia paling benci bekerja sama dengan orang yang etika keluarganya buruk. Kamu pikir, kalau dia melihat kita seperti ini, masih mau kerja sama dengannya? Kamu tidak takut reputasimu sendiri hancur? Reputasi. Keluarga Santoso sudah punya satu pertapa yang dingin dan misoginis. Masa masih peduli kalau ada satu lagi, kakak iparnya, yang jadi playboy? Aku justru menikmati perasaan Budi Santoso selalu kalah dari aku. Kamu gila. Terus kenapa? Waktu sudah tidak banyak. Sudah pertimbangkan? Bantu dia atau bantu aku? Dewi dan pria liar itu bersembunyi di kamar tamu ini. Surya, kok kamu? Kak, kalian kenapa ada di sini? Kami cuma mau lihat-lihat. Kenapa dia muncul di kota lama? Tepat di tempat yang disebutkan Ayu Susanto. Kok bisa kebetulan banget? Wah, semua ada di sini ya. Waktunya sudah mepet. Sudah dipikirkan? Mau bantu dia atau bantu aku? Untungnya, sebelum Budi buka pintu, aku sudah keluar. Ini cuma salah paham. Salah anak saya, Ayu, yang iseng. Nanti saya akan menghukumnya. Dewi, ini adik iparmu, Surya, baru pertama kali ketemu kan? Adik kedua pasti capek ya, setelah perjalanan jauh. Kakak ipar. Selera kakakku memang bagus. Apa ini? Di kamar Tuan Muda Surya, ada baju wanita lain. Inikah gaya keluarga Santoso? Proyek ini ditangguhkan. Saya perlu mempertimbangkan ulang kerjasama dengan keluarga Santoso. Saya perlu mempertimbangkan ulang tentang kerjasama dengan keluarga Santoso. Menangkap gadis cantik yang kabur lewat jendela. Masa sih nggak bisa dianggap sukses? Bagus. Sekarang tugas sudah selesai.
dan kehormatanku juga tetap terjaga. Dengar dulu penjelasanku. Pasti ada kesalahpahaman. Ada apa? Kakak juga berpikir aku menyembunyikan perempuan di kamarku? Atau kakak berpikir, aku seharusnya punya hubungan dengan siapa? Mobilnya sudah sampai di bawah. Ayo kita pergi dulu. Dewi, kenapa kamu tidak bisa menceritakan semua ini padaku? Dewi, sebenarnya kamu sedang apa? Padahal kalau tugas ini selesai, aku bisa membawa ibu pergi dari keluarga Santoso, tempat yang penuh masalah ini. Dewi, apakah kau juga punya sedikit perasaan padaku? Tuan Muda Budi. Tuan Muda Budi, orang-orang kita sudah mantap di keluarga Santoso. Asalkan Tuan Muda lolos seleksi kepala keluarga beberapa hari lagi, mereka pasti akan mendukung Tuan Muda naik ke puncak. Hanya untuk berjaga-jaga. Saya harap Tuan Muda jangan biarkan Nyonya Muda masuk ke ruang baca. Selidiki, apakah Ibu Dewi sudah dipindahkan oleh Ibu Ratna? Tuan Muda Budi, kita tidak bisa terburu-buru bertindak lagi. Kali ini di Kota Lama, kita diakali oleh Tuan Muda Surya. Bapak Wijaya belum juga memberi jawaban pasti. Dalam seleksi kepala keluarga kali ini, Tuan Muda Surya pasti akan terus berusaha menggagalkan. Sudah. Jangan lanjutkan. Aku akan menyuruh Xiao Wu menyelidiki. Banyak sekali perbuatan buruk apa yang sudah dilakukan. Tasbihnya sampai longgar. Anisaku, Budi tidak mengecewakanmu. Kerjasama dengan keluarga Susanto di Kota Lama sudah berhasil disepakati, asalkan bisa mendapatkan Bapak Wijaya. Tambang milik keluarga Santoso akan bisa berakar di kampung halamanmu, Kota Lama. Aku percaya Budi pasti bisa melakukannya. Bagaimana ini? Meskipun Bapak Wijaya belum menyetujui kerjasama, tapi juga belum menolak secara tegas. Kalau tugas tidak selesai, Ibu Ratna pasti tidak akan membiarkanku. Ada ide. Ibu tenang saja. Dulu, orang yang pernah menyakitimu akan kusuruh dia membayar 1000 kali lipat. Budi, kali ini kerjamu bagus. Tapi, yang dilihat kepala keluarga bukan hanya kemampuan bisnis. Fondasi kita terletak pada kekuatan bawah tanah. Yang dilihat kepala keluarga bukan hanya kemampuan bisnis. Fondasi kita terletak pada kekuatan bawah tanah. Sial. Orang tua bangka ini mulai memberi petunjuk bagaimana Budi bisa memenuhi syarat. Untuk posisi kepala keluarga. Iya. Budi sudah besar dan sukses. Tidak seperti Surya, anak bodoh yang tidak membantu keluarga. Ini salahku. Ibu rumah tangga yang cakap pun tak bisa memasak tanpa beras. Kau juga benar. Lagi pula Surya belajar manajemen bisnis. Bagaimana kalau kali ini, proyek tambang Kota Lama? Kalian berdua bersaudara mengerjakannya bersama. Budi, bagaimana menurutmu? Terserah kalian saja. Budi bilang, tambang di Kota Lama, karena ini milik ibu mertua. Lebih baik biarkan ibu mertua yang memutuskan. Kakak ipar mau tanya bagaimana? Kakak ipar bisa melakukan apa saja?
Karena Ibu Anissa tidak setuju. Kali ini Surya jangan ikut campur. Kepala keluarga, ayah. Sudah. 5 hari lagi, kita adakan rapat di Balai Musyawarah Kepala Keluarga. Siapa yang berhasil menyelesaikan misi majikan lebih dulu, dialah yang akan mengambil alih keluarga Santoso. Dewi. Untung ada kamu. Mungkin arwah nenekmu yang sedang menolongmu. Dari balik layar. Kalau begitu, bisakah Dewa memberitahuku? Apakah kita akan bersama selamanya? Lihatlah dirimu sekarang. Kau membuatku malu. Malu masih lebih baik daripada jadi orang bisu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan si bisu itu. Ayahmu hanya memberinya tambang di kota lama, karena mengenang ibunya yang sudah meninggal. Lihat dia sekarang. Proyek kota lamanya sangat sukses. Ayahmu sudah hampir berpihak padanya. Bukan konspirasi. Hanya saja dia sulit dikendalikan. Misalnya kali ini, urusan dengan Bapak Wijaya dari perusahaan transportasi. Kesepakatan ini bisa dibilang berhasil. Bisa juga tidak. Kalau begitu, kamu awasi dia sendiri. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Andai saja aku bisa menikmati tubuh ini dengan tulus, pasti menyenangkan. Tapi aku harus mempergunakan momentum ini, benar-benar tidur dengan budi. Dengan punya sandaran, baru ada kemungkinan bebas dari cengkraman ibu dan anak itu, dan menyelamatkan ibuku. Memang kata-kata pria tidak bisa dipercaya. Membuatku lelah sekali, sementara dia sendiri baik-baik saja. Maaf, semalam membuatmu terlalu lelah. Ayo mandi dulu, kita sarapan di tempat tidur saja. Semalam saat suasana sedang intim, Budi sama sekali tidak bersuara. Sepertinya dia memang tidak bisa bicara. Hanya saja, ini tidak boleh diberitahu ke Ibu Ratna. Kalau tidak, dia tidak akan punya rasa takut lagi. Aji sudah menemukan Ibu Nyonya Muda, rumah sakit baru Ibu Sari. Masang mata-mata. Ada apa? Jangan sampai mereka curiga. Aku sudah menghubungi spesialis neurologi dari luar negeri. Bisa diatur untuk Ibu Sari berkonsultasi. Benarkah? Lebih baik nanti saja. Tunggu kakak selesai dulu. Tunggu kalian berdua, siapa yang mewarisi posisi kepala keluarga? Aku bisa lega. Hanya aku yang melihat, penuh bahaya mengintai. Keluarga Santoso yang dikelilingi serigala. Sejak kakak ipar masuk keluarga, hubungan ayah dan kakak jadi lebih baik. Posisi kepala keluarga ini, bukankah sudah pasti jadi milik kakak? Semua kesimpulan, lebih baik tunggu. Setelah misi selesai baru dibicarakan. Budi bilang nih, karena kamu merasa posisi kepala keluarga, sudah pasti jadi miliknya. Ya sudah,
Kamu mundur saja dari persaingan. Kamu. Dewi, jangan asal nerjemahin ya. Kamu kan bukan Budi. Masa kamu tahu maksud dia apa? Kamu kan bukan aku. Masa kamu tahu aku nerjemahin asal atau enggak? Kamu, Hah? Kalau berani, coba aja ungkap pemalsuan CV-ku. gadis sialan, memanfaatkan fakta bahwa aku nggak bisa ngomong. Berani banget sih. Nggak heran kakak suka sama kakak ipar. Lebih seru dibandingin cewek-cewek yang dulu nempel-nempel ke kakak. Kalau aku jadi kakak, aku juga pasti suka. Masa kamu juga suka? Coba lihat dirimu sendiri. Muda-muda udah ubanan. Mana ada cewek yang buta mau sama kamu? Ayah cuma mau tanya, gimana progres tugas kalian? Ayah, kepekaan sosialmu payah banget. Kalau ganti kacamata, yang bagusan dikit. Nggak mungkin. Nggak bisa baca situasi. Memang penerjemah bahasa isyarat kelas nasional. Pola pikirnya unik banget. Kemampuan nerjemahnya. Terus kamu, Pak Jaya. Jangan terus-terusan larut dalam seni cosplay. Jadi kepala rumah tangga. Sampai lupa diri. Ah, Aku emang kepala rumah tangga beneran kok. maaf. Salah sasaran. Puas. Kakak ipar nggak jujur ya? Ngejelek-jelekin orang terus pergi. Kadang mulut emang nggak boleh terlalu aktif. Gadis nakal, kau jadi berani ya? Berkata kasar padaku. Aku, Ibu, masih ada urusan penting. Pakai ini. Aku ingin tahu semua rencana, Budi. Dengan cara licik seperti ini. Kau pikir kau bisa mengalahkannya? Kakak ipar. Singkirkan niat tersembunyimu itu. Di rumah ini, kau harus mengikuti perintah. Itulah yang seharusnya kau lakukan. rupanya dia dan Budi sudah lama menyembunyikannya dariku. Dia memang tidak bisa diandalkan. Aku tidak bisa lagi hanya melakukan serangan balik pasif. Aku tidak mau lagi dikendalikan orang lain. Kalau suatu hari Budi jatuh dari kekuasaan, ibu dan anak itu akan menjadikanku Target berikutnya. Tenang saja, Tuan Muda Budi, ibu dari Nyonya Muda. Semuanya aman dan baik-baik saja. Jadi, besok saya bisa bertugas? Suamiku, kamu di dalam? Kalian juga di sini? Jangan berlutut semua. Bangunlah makan buah. Tuan Muda Budi belum memberi perintah. Dengarkan Nyonya Muda. Bangunlah semua. Dia menyuruh kalian bangun dan makan. Kalau begitu, kalian berdiskusi dulu. Saya pergi dulu. Tunggu. Karena sudah datang, kita perlu membahas tugas. Kamu bantu saya menerjemahkan. Besok pagi jam 8. Target akan muncul tepat waktu di dermaga Pelabuhan Kabut, melarikan diri ke luar negeri. Bayu, kamu bertanggung jawab agar orang kita 3 jam lebih awal sampai ke posisi penembak jitu terbaik. Aji, kamu blokir semua rute pelarian. Siap, saya jamin tugas akan diselesaikan. Malam ini jam 4. Kau bawa orang ke dermaga Anggrek, kuasai semua lokasi markasnya, dan blokir semua jalan menuju pusat kota. Siap. Ada satu hal lagi. Dewi sudah berhati dua. Tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau dia berani melapor pada Budi, kau beritahu orang di rumah sakit untuk habisi ibunya dan tahan dia. Jangan khawatir, pulang dan tunggu aku. HM.
Budi berangkat jam 5. Rekaman CCTV sudah kau lihat, kan? Sudah. Sebagai hadiah, ada kabar baik. Di jalan yang pasti dilalui Budi, aku sudah siapkan truk besar untuk mengulangi kecelakaan masa kecilnya. Bagaimana? Seru tidak? Di mobil kakakku selalu ada pengacak sinyal. Itu kebiasaannya sejak kecelakaan dulu. Surya, kau licik. Kau memang pantang menyerah ya? Daripada sibuk memberi informasi rahasia, lebih baik kunjungi ibumu di rumah sakit. Alamat rumah sakit sudah kuberikan padamu. Bagaimana memilihnya, terserah kamu. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Tuan muda, kalau tidak segera ke sana, akan terlambat. Surya sudah menyiapkan segalanya di sana. Sekarang kita ke sana tidak ada gunanya. Kalau saja Tuan mendengarkan bawahan ini lebih awal, tidak mengizinkan Nyonya muda masuk ke ruang baca, rahasia ini tidak akan bocor. Dewi adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu juga takdirku. Aku terima. Iya, Dewi, Permisi, lewat. Budi. Kamu bukan bisu? Barusan kamu bicara, kan? Kamu salah dengar. Itu Budi. Dia sedang bicara. Dia sama sekali bukan bisu. Budi. Rupanya selama ini, kamu selalu membohongiku. Dari awal sampai akhir semuanya palsu. Budi. Ternyata selama ini kau selalu membohongiku. Dari awal sampai akhir semuanya palsu. Dewi, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku tidak mau membahas ini denganmu sekarang. Dewi. Ibu Sari, tenang saja. Sudah kuminta dokter memeriksanya. Maaf, tidak memberitahumu lebih awal. Aku menemukan ibu. Jadi selama ini, kau tahu kalau aku ini penerjemah bahasa isyarat palsu. Kau juga tahu, aku mata-mata Ibu Ratna. Kupikir, aku berhasil menyembunyikannya dengan baik. Di hatinya, aku ini, apa artinya? Hanya aku yang berharap saja. Untungnya Mama sudah diselamatkan. Membantunya mendapatkan posisi kepala keluarga. Anggap saja sebagai balas budi padanya. Dewi, Jangan bicara itu dulu. Ada hal yang lebih penting. Sekarang baru jam 6. Cepat ke Pelabuhan Kabut, masih ada waktu. Nyonya muda, kau sudah mengaku jadi mata-mata, Tuan muda Surya. Seharusnya sudah tahu rencana penempatan kita. Sekarang mungkin sedang menunggu target. Dewi, posisi kepala keluarga. Bisa kudapatkan perlahan-lahan. Aku sudah mendapatkan bukti kejahatan Ibu Ratna. Bagaimana kalau ku bilang, yang kukatakan ke Surya, adalah Pelabuhan Anggrek di barat kota? Kerja bagus. Tapi yang disebut Budi, Pelabuhan Kabut itu yang mana? Pelabuhan Anggrek di barat kota. Nyonya muda, kau. Sudah, aku tahu mana yang penting. Masa iya aku bilang? Ayo kita langsung pergi. Lapor, Tuan muda, penempatan sudah siap, tinggal menunggu target mendekat. Dewi, apa kamu meninggalkan sesuatu di Pelabuhan Anggrek? Sebagai jaminan? Bagaimana Surya bisa tahu? Kamu pernah masuk ke gudang? Aku meniru peta penempatanmu di Pelabuhan Kabut. Peta penempatan. Dan juga mengacaukan nomor kontainer. Supaya berantakan. Sepertinya dia sekarang sedang berputar-putar. Jam segini, kapalnya belum juga sampai. Lapor, Tuan muda. Sopir truk bilang mobil Budi tidak melewati jalan itu. Tuan muda, kami sudah mencari beberapa putaran yang ditandai di peta. Posisi penembak jitu tidak ada satupun. Sial, kita terjebak. Beritahu semua orang. Segera putar balik ke Pelabuhan Kabut. Siap. Mereka datang. Cepat sembunyi.
Budi, turunkan senjatamu. Kak, tugas kali ini harus kuselesaikan. Turunkan senjatamu. Kakak ipar, kalau kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan punya banyak kesempatan. Jangan banyak omong. Ah, Tuan Muda, para pengawal lawan, sudah semuanya kami kuasai. Target, sudah dipastikan tewas. Surya, suruh orang-orangmu. Mundur. Aku akan melepaskanmu. Ah, Ini gimana nerjemahinnya? Dia sudah tahu aku cuma palsu. Bikin aku jadi nggak pede. Itu. Kalian turunkan senjatanya. Bicaralah baik-baik. sudah lama dengar kabar. Tuan Muda keluarga Santoso dikenal kejam. Ternyata juga cuma pengecut. Begini, kamu hanya perlu bilang ke kepala keluarga, tugas ini adalah hasil kerja Tuan Muda kami. Kami akan turunkan senjata. Bagaimana? Lepaskan Tuan Muda kami dulu. Turunkan. Sudah kubilang. Hari ini kita bertarung sampai mati. Atau berikan jasanya padaku. Budi tidak boleh ketahuan. Bayu tidak bisa mengendalikan mereka. Sekarang hanya statusku sebagai istri Tuan Muda yang masih berguna. Saat ini tidak boleh takut. Kalau tidak, usaha Budi akan sia-sia. Hari ini, kalian mendukung Surya, merebut posisi kepala keluarga. Kalau berhasil sih tidak apa-apa. Tapi kalau suatu hari nanti pemenang mengambil segalanya, menurut kalian, apakah kalian bisa keluar dari keluarga Santoso dengan selamat? Kalian harus ingat, kalian adalah orang keluarga Santoso, bukan orangnya Surya. Kalian harus tahu, kalian adalah anggota keluarga Santoso, bukan anak buah Surya. Nyonya Muda benar. Secara logis, posisi kepala keluarga segera akan menjadi milik Tuan Muda Budi. Kami sudah bekerja keras untuk Tuan Muda Surya, tapi belum tentu berhasil. Siapa yang berani meletakkan senjata? Aku, Surya, keluarga siapapun, tidak akan mengampuni. Lagi pula, mati juga sama saja. Lawan saja dia. Cuma menembak, kan? Aku sudah latihan diam-diam, berkali-kali. Dewi, kamu pasti bisa. Ah, Baru saja pegang senjata masih ketakutan. Sekarang sudah bisa beradaptasi dengan baik. aku lihat siapa yang berani bergerak. Hari ini, aku sebagai Nyonya Muda, calon ibu kepala keluarga di masa depan, berjanji pada kalian semua, tidak akan menuntut siapapun yang ada di sini, atas tanggung jawab apapun. Aku jamin, keamanan keluarga semua orang yang ada di sini. Siapa yang suruh kalian dengarkan dia? Nggak tahu kalau penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Aji, jalan. Nyonya Muda. Dewi, kamu. Kamu nggak tahu, aku tadi hampir mati ketakutan. Kamu nggak tahu, tadi aku hampir mati ketakutan. Waktu anak buah Surya menembak, kaki gua aja udah lemes. Yang ada di pikiran gua cuma, aku sebentar lagi bakal meninggal dunia. Kamu nggak tahu, itu pertama kalinya aku menembak. Getarannya bikin tanganku sakit. Dewi, kamu kenapa sih? Cowok brengsek ini udah bohongin kamu terus. Kok malah curhat sama dia? Nggak boleh, nggak boleh. Aku harus cari kesempatan bilang sama dia tentang rencana pergi. Dewi. Kenapa berhenti bicara? Nggak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba nggak mau ngomong lagi. Bukannya tadi sangat takut? Kok masih berdiri membelaku? Jangan salah paham. Kita ini sekoci yang sama. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku juga bakal sangat terguncang. Budi, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Terima kasih, Dewi. Mau pamit sama dia. Kok kata-katanya mentok di mulut ya? Pak Jaya. Besok, saya akan pergi sendiri untuk mengundang beberapa tetua keluarga Santoso. 3 hari lagi, di balai rapat.
Membahas masalah Budi menggantikan posisi kepala keluarga. Kamu beritahu dulu. Baik. Budi ya. Tugas kali ini diselesaikan dengan sangat baik. Tapi karena situasimu khusus, untuk posisi kepala keluarga yang spesifik ini, masih perlu beberapa hari lagi untuk membuka rapat di balai. Beberapa orang tua di dalam keluarga bermusyawarah dan memutuskan bersama. Masih perlu musyawarah apa lagi? Selamat untuk si bisu ini. Maaf ya, semuanya. Jangan anggap serius omongannya. Surya. Kenapa kamu tidak sabaran sekali? Kalau bukan karena Dewi berkhianat, mana mungkin Budi menang melawanku? Gadis sialan itu, sooner or later akan kubereskan dia. Sekarang yang terpenting adalah jangan sampai rapat dewan ini digelar. Apa rencanamu? Dimas, besok dia pergi. Itulah kesempatan terbaik untuk bertindak. Ibu Sari, jangan salahkan aku ya. Sudah sekian lama tidak datang menjengukmu. Pengalamanku selama ini bisa dibuat jadi sinetron pendek. Nanti, setelah Budi duduk di posisi kepala keluarga, aku bawa kamu pergi. Setuju? Nyonya muda, ada masalah besar. Kepala keluarga habis menemui tetua dan mengalami kecelakaan saat pulang. Sekarang rumah berantakan sekali. Cepat pulang lihat keadaannya. Ayo. Bagaimana keadaannya? Pagi ini, saat ayah keluar, ditabrak truk. Sekarang, masih koma. Bapak Santoso sudah melewati masa kritis operasi. Tapi untuk sementara, mungkin belum bisa siuman. Kepala keluarga. Cepat siuman dong. Ibu Ratna. Kepala keluarga. Ini surat dari wakil kedua, Pak Wijoyo. Katanya hari ini kepala keluarga, setelah berdiskusi dengan semua orang, akan menuliskan di amplop nama calon pengganti kepala keluarga. Wah, Pak Jaya. Kepala keluarga mungkin akan siuman sebelum rapat dewan. Kalau tidak, tunda saja rapatnya. Tidak boleh. Ibu Ratna sudah begitu berani. Berani menabrak kepala keluarga. Masih ada apa lagi yang tidak akan dia lakukan? Sudah dikatakan, rapat suksesi 3 hari lagi. Ayah sudah berdiskusi dengan semua orang. Semuanya sudah disepakati sebelumnya. Sekarang kenapa tidak boleh? Kamu. Bagaimana mungkin? Ada apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa digantikan oleh Dewi? Posisi kepala keluarga, pasti ada kesalahan. Kalau tidak percaya, coba ibu bangunkan ayah. Tanya langsung ke beliau. Kamu. Aku juga ingin tahu. Bagaimana cara menolak dengan elegan tugas yang tidak masuk akal dari atasan? Ayo, minum teh. Bisa menikmati teh yang dituang langsung oleh Ibu Ratna merupakan kehormatan bagiku. Dewi, ibu tahu, kamu sebenarnya tidak suka Budi. Kamu membantunya bekerja hanya karena ada keuntungannya. Asalkan kamu mau bantu Surya kami. Keuntungan yang ibu berikan padamu pasti jauh lebih baik daripada yang diberikan Budi. Aku tahu apa yang ibu khawatirkan. Sebelum ayah bangun, aku tidak akan melakukan apa-apa. Ibu Ratna, teh ini enak sekali. Sayangnya, tidak cocok dengan seleraku. Ada apa lagi? Bukankah dia bilang cuma menjaga, tidak melakukan apa-apa? Dia memang tidak melakukan apa-apa. Hanya menjaga rumah untuk Dimas, menunggu dia sadar. Tidak disangka, si gadis kecil ini ternyata jatuh cinta pada Budi. Apa hubungannya dengan suka atau tidak? Memangnya ada hubungan?
Kalau Dewi membantu Budi, hanya bertaruh pada seseorang, maka membelokkannya adalah hal yang mudah. Tapi sekarang, seorang wanita pada seorang pria jatuh cinta, kamu bilang, apakah kita masih punya kesempatan untuk membelokkannya? Selain ayah, hanya wakil kedua keluarga Santoso, Pak Wijoyo, yang paling punya hak bersuara. Kalau bisa mendapatkan dukungannya, mungkin masih ada peluang. Sudah begini keadaannya, tidak ada pilihan selain mengambil risiko. Penjabat kepala keluarga Santoso sekarang masih koma. Sedangkan kami sangat perlu memilih seorang kepala keluarga yang baru. Saya usulkan, biarkan kedua calon penerus bertanding sekali lagi, bagaimana? Karena saya adalah keluarga Santoso, penjabat kepala keluarga yang baru. Masa saya tidak berhak untuk langsung menunjuk pewaris baru? Tidak boleh. Tidak bisa. Baiklah, kalau begitu kita adu lagi sekali. Kali ini, kita akan adu keberuntungan. Ini apa sih? Ini maksudnya apa? Gak tahu. Kacau. Ini benar-benar kacau, terlalu main-main. Usaha menentukan batas bawah, keberuntungan menentukan batas atas. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah undian Kian Kun. Setiap guci berisi 30 batang. 15 adalah Kian, 15 adalah Kun. Setiap orang mengambil 10 batang. Siapa yang dapat undian Kian lebih banyak, dialah yang menang. Siapa yang akan jadi pelaksana undian? Tentu saja Wakil Sui. Wakil Sui telah mengabdi pada keluarga selama puluhan tahun. Dan dia adalah tangan kanan keluarga Santoso. Dia yang akan melaksanakan undian. Seharusnya tidak ada yang keberatan, kan? Tidak ada. Kalau penjabat kepala keluarga percaya pada saya dengan senang hati melayani. Dia ini menyuruhku berdiri di sebelah kiri. Tuan Muda Sun, undian Kun. Tuan Muda Budi, ini undian Kian. Tuan Muda Sun, masih undian Kun. Tuan Muda Budi, masih undian Kian. Baik. Tuan Muda Budi, semuanya undian Kian. Bukankah masih kurang satu undian? Betul. Tuan Muda Budi, ada 7 undian Kian. Di pihak Tuan Muda Sun, ada 6 undian Kian. Ini undian Kun. Kalau Tuan Muda Sun juga dapat undian Kian, harus ada babak tambahan. Sepertinya keberuntungan juga tidak berpihak pada kakak. Undian Kun. Kenapa juga dapat undian Kun? Undian ini ada masalah. Kompetisi kali ini terbuka, adil, jujur, dan sangat ketat. Aneh ya. 10 kali lipat keanehannya. Aku merasa dijebak oleh Nyonya Muda. Dewi, kamu. Sang kepala keluarga sedang berbicara. Berdasarkan apa kau menyela? Besok, setelah mantan kepala keluarga pulang dari rumah sakit, kita akan pergi ke ruang musyawarah untuk mengadakan rapat besar. Aku memang meremehkanmu, Dewi. Jadi, kamu sudah menimbangnya lebih dulu, dan baru menyadari, undian Kian lebih ringan daripada undian Kun. Pak Wijoyo Kidal, kekuatan tangan kirinya lebih besar daripada tangan kanannya.
undian yang lebih ringan lebih mudah keluar. Ini namanya menemukan aturan, memverifikasi aturan, memanfaatkan aturan. Dewi, menikahimu. Benar-benar adalah keberuntunganku. Ada apa dengan Dewi? Dia dan kamu pada akhirnya bukan orang yang sejalan. Dewi, kamu kenapa? Kamu tidur lebih awal saja. Besok masih harus pergi ke balai musyawarah untuk mengadakan upacara pelantikan. Menurut tradisi lama, calon pewaris yang ditentukan oleh kepala keluarga adalah Budi Santoso. Tetapi karena situasi khusus Budi, jadi saya ingin meminta pendapat kalian semua. Tuan Muda Budi mengelola tambang kota lama selama 3 bulan. Laba berlipat ganda. Ketegasan seperti ini layak menduduki posisi kepala keluarga. Misi majikan yang dikeluarkan oleh Balai Musyawarah, pada dasarnya semuanya adalah misi tingkat tertinggi. Kemampuan Tuan Muda Budi masih bisa menutupi kekurangannya. Namun, hanya saja kondisi fisik kakakku memang memiliki kekurangan. Para tetua sekalian, semuanya adalah orang-orang lama yang telah mengikuti keluarga Santoso selama bertahun-tahun. Kekhawatiran kalian juga ada benarnya. Tapi kalau saja kakakku bukan seorang bisu. Tuan Muda Surya, ini tidak masuk akal. Mengapa Tuan Muda Budi harus pura-pura bisu? Jika pikiran Tuan Muda begitu dalam dan tersembunyi, kita perlu mempertimbangkannya. Untungnya Bapak Santoso dirawat di rumah sakit kali ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu kalau Budi begitu nekat dan berani. Dulu, Tuan Muda Suryalah yang memaksaku untuk mengatakan dia bisu. Tuan Muda Budi memaksa saya untuk mengatakan dia bisu. Yang dia katakan itu benar. Ya, Kamu sembunyikan dengan susah payah selama bertahun-tahun ini. Hanya untuk posisi kepala keluarga. Mantan kepala keluarga. ayah. Kalau kamu merasa Budi Santoso pura-pura bisu, maka aku akan membuatnya benar-benar bisu. Oleskan obat di pinggiran gelasnya. Racun bisu. Aku lihat dia masih bisa apa melawan kami berdua. Sial, dia ternyata tidak meminumnya. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? Tidak. Dokter, coba kamu periksa. Apakah obat ini ada masalah? Aroma racun memabukkan. Ini mungkin adalah obat bisu. Kamu pergi dulu saja. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memberimu obat bisu ini? Nyonya muda, kepala keluarga isyaratkan apa? Memang tak salah ayah dan anak. Isyaratnya bikin orang bingung. Tapi, ini justru kesempatan baik untuk menjerat Ibu Ratna. Kepala keluarga bilang, obat bisu ini adalah Ibu Ratna yang sengaja memberi obat kepada Tuan Muda. Nyonya muda, jangan-jangan kamu salah terjemah ya? Ibu Ratna terkenal sangat baik pada Tuan Muda Budi, loh. Masa sih dia mau menjebak Tuan Muda? Dewi, jangan asal nuduh. Dewi, kamu nerjemahin apa sih? Budi Santoso, ambilkan HP-ku. Terjemahan Dewi tidak salah. Apa?
Kalau begitu, berarti Tuan Muda juga mengakui bahwa Ibu Ratna yang meracuni. Bukan. Aku tidak bilang begitu. Terus kenapa? Siapa yang suruh kamu menyerahkan posisi kepala keluarga ke Budi Santoso? Gimana? Selama bertahun-tahun ini, aktingku bagus, kan? Ibu, Ratna, aku sudah cukup baik padamu, kan? Kata kepala keluarga. Kecelakaan yang dialaminya dulu. Juga ulahmu, kan? Iya, aku yang atur. Dan juga kecelakaan Ibu Anissa dulu. Semuanya dirancang sendiri olehku. Berdasarkan apa kau melakukan ini? Berdasarkan apa? Karena dia, Ibu Anissa, adalah ibu kepala keluarga. Sedangkan aku, hanyalah seorang pelayan. Karena dia, Budi Santoso, sejak lahir sudah menjadi tuan muda. Sedangkan putraku, hanya bisa mewarisi harta keluarga. Sungguh tak terduga. Aku memang ingin membuat mereka semua mati. Ibu Ratna, hanya karena ambisimu. Ibuku tewas dibunuh dengan kejam. Aku kira kau tulus padaku. Tulus baik pada Budi. Ternyata kalian adalah makhluk tak berperasaan seperti ini. Kepala keluarga berkata, mulai sekarang Ibu Ratna, segera dikeluarkan dari keluarga Santoso. Dikeluarkan dari keluarga. Aku. Ayah. Ibu sekalipun bersalah, tidak sampai harus dikeluarkan dari keluarga, kan? Tidakkah ayah bisa memberinya pengampunan? Panggil orang, bawa Surya pergi dan kurung. Dikurung. Budi Santoso. Budi Santoso, sekalipun posisi kepala keluarga sudah kokoh. Lalu apa? Ibumu mati di tanganku. Kau akan selamanya hidup dalam bayang-bayang. Arwah ibuku di surga akan melihatmu jatuh ke neraka. Bawa dia pergi. Ya ampun. Kalian. Sudahlah, bawa aku turun. Budi Santoso berkata, Upacara pelantikan sekarang dimulai. Bawahan bersumpah setia sampai mati kepada kepala keluarga. Ayah, bagaimana keadaannya? Sudah mengambil penawarnya dari Surya. Untungnya tidak lama. Mungkin butuh beberapa hari untuk pulih. Ini, Aku ingin pulang untuk merawat ibuku beberapa waktu. karena aku suka sama kamu. Kamu terlibat dalam pusaran ini tanpa sengaja. Aku nggak mau kamu jadi terjebak semakin dalam. Kalau aku nggak jadi kepala keluarga, kamu di tempat Ibu Ratna masih bisa menjaga diri. Oh, ternyata begitu. Aku salah sangka sama dia. Terus, kamu mulai suka sama aku. Dari kapan? Pertama kali, waktu aku ngetik buat kamu lewat HP. Sebenarnya, waktu kecil dulu, aku selalu berkomunikasi dengan menulis. Cuma, Budi, Ibu Ratna jahat sama kamu, enggak? Kenapa kamu harus mendorong adikku jatuh dari tangga? ada apa dengan Surya? Budi, benar nggak kejadiannya? Adikku nggak bisa seimbang, jadi jatuh. Jadi kamu mengaku, kamu yang mendorong adikku, dia nggak bisa seimbang, jadi terguling jatuh dari tangga. Iya, kan? Keluarga Santoso mana bisa punya anak seberat hati sepertimu?
Tapi kemudian semuanya berubah. Aku punya kamu, Dewi. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku ingin kamu tahu apa yang ada dalam pikiranku. Dewi, Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kemarin masih ada 5 orang yang makan bersama. Dalam semalam, pemenang mengambil segalanya. Ibu Ratnamu sudah dihukum mati, tapi Surya masih muda. Dia juga belum melakukan hal yang keterlaluan. Kamu jangan terus-terusan mempersoalkannya. Jamuan kepala keluarga yang diadakan untukmu kali ini, sebaiknya biarkan dia hadir saja. Terjemahkan. Aku belum mengasah kemampuan terjemahan bahasa isyaratku. Mana mungkin aku mengerti. Ayah bilang, suruh kamu makan lebih banyak. Kali ini mereka tidak ada di sini. Kamu terjemahkan saja seperti biasa. Aneh ya. Sekarang aku kan ibu kepala keluarga. Aku takut apa? Aduh, ayah. Sebenarnya, aku kasih tahu ya. Aku nggak bisa jadi penerjemah bahasa isyarat. Dulu, aku cuma mau ngumpulin biaya operasi buat ibuku. Makanya aku melamar kerja di sini. Kamu nggak bisa. Kamu masuk dengan cara curang. Kamu, ayah. sebenarnya, waktu pertama kali ketemu dia, aku langsung suka sama dia. Aku nggak peduli dia bohongin aku. Ayah, iya, betul. Di seluruh keluarga, cuma kamu yang nggak tahu. Aku. Anak durhaka. Lihat kamu. Kamu sampai bikin ayah nangis. Jadi dia nggak boleh marahin aku, dong? Sudah ya, kita siap-siap dulu buat jamuan kepala keluarga besok. Ayo. Kayaknya maksud ayah pengen Surya Santoso ikut jamuan. Biar orang-orang di dunia gelap kasih kesempatan ke Surya Santoso. Ngasih muka ke ayah. Gimana kalau dia balas dendam? Sini. Percaya. Cewek hari ini. Cantik banget ya. Kalian siapa? Setelah sadar, suruh aku cari dia. Lao Song. Aku nggak ngerti soal aturan di dunia kalian. Tapi kalau etika keluarga Santoso buruk, aku nggak bisa tutup mata. Kerja sama ini, jangan terlalu dipaksakan. Bapak Wijaya. Jangan langsung vonis semua orang, dong. Masalah kelakuan buruk, apa hubungannya Surya Santoso sama kepala keluarga? Jangan sampai nanti menyesal. Tuan muda Surya sudah datang. Surya Santoso pura-pura jadi Budi, tipu Dewi sampai dia pergi. Sekarang, harusnya udah selesai dirusak, ya? Berarti sekarang Kak Budi jadi milikku. Apa 1000 bangau, raja dan bangau segala? Aku adalah kakak ketigamu. Sungguh keterlaluan. Apa Arya meremehkan naga hijau polisi penyidik, cuma mengandalkan diculik? Kak Yudi, cepat ke sini. Nona besar ini, aku hampir tidak kuat lagi. Menurutku maksud ayah adalah ingin Kim Sun ikut pesta, supaya orang-orang di jalanan melihat wajah ayah, akan memberinya kesempatan. Bagaimana kalau dia balas dendam kali ini? Woi, gadis cantik. Main saja bebas. Ayo, lepaskan aku. Hahaha. Dewi, aku memang meremehkanmu. Dari awal kau sudah main akal-akalan denganku. Aku pikir, Budi, kok bisa menyuruhku ke tempat seperti ini? Ternyata kau yang menyamar jadi kakakmu. Karena ini adalah panggung yang kau bangun, maka biarkan kau mengakhiri sandiwara ini di atas panggung ini. Finger Heart. Kenapa kau datang?
Jangan cuma diam, serang. Suamiku, tangkap. Suamiku, kamu benar-benar tampan. Keren banget, kakak. Tapi hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Bahkan jika kamu benar-benar mengambil alih keluarga Santoso, aku akan membuatmu menghadapi banyak masalah. Surya. Anak durhaka. Kenapa sampai sekarang, kamu masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Surya, hadiah besar dari keluarga Santoso ini. Sudah dilihat semua orang. Saudara saling membunuh. Kepala keluarga Santoso yang baru ini, benar-benar karakter kejam. Memutus semua koneksi Surya di jalanan, dan mematikan peluangnya untuk bangkit kembali. Surya, Jangan mendekat, semua ini karena kalian memaksaku. Atau aku akan membunuhnya. Anak durhaka, aku ayahmu, diam. Dulu saat kau menyakiti ibuku, pernahkah kau memikirkan ikatan ayah dan anak? Hari ini, serahkan keluarga Santoso padaku. Atau kita semua akan masuk neraka bersama. Budi. Tanda tangani dokumen ini. Cepat. Budi. Cepat. Bapak Susanto, mengenai putrimu yang diberikan padaku. Tambang di kota lama. Keluarga Susanto tidak akan mengambil 1 sen pun keuntungan. Kami mohon Bapak berbelas kasihan. Ayah, Ayah berutang permintaan maaf padamu dan ibumu. Dulu, ayah selalu takut menunjukkan ini padamu. Karena takut kamu terjebak dalam bayang-bayang kematian ibumu dan tidak bisa move on. Sekarang ayah tidak khawatir lagi. Ayah tidak berharap kamu memaafkanku. Asalkan jangan tinggalkan ayah. ayah, aku. Ayah, maksud Budi adalah, kedepannya, coba pakai kacamata yang lebih bagus. Biar kepekaan sosialmu meningkat. Anak ini. Surya akan pergi ke luar negeri. Aku sudah bilang padanya. Jangan kembali lagi. Kak, waktu itu yang bersamaku adalah kakak ipar. Aduh. Sudahlah, Budi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Aduh. Kamu cemburu apa sih? Aku sudah jelaskan padamu. Waktu itu aku sedang jadi agen rahasia. Kalau tidak begitu, aku sudah mati. Kalau Surya tidak memberitahuku, kapan kamu berencana menjelaskannya padaku, atau malah tidak berencana menjelaskannya sama sekali? Kenapa semuanya harus dipermasalahkan? Tidak seperti dirimu yang dulu. Seperti apa yang disebut seperti diriku? Pertapa yang dingin dan menyendiri, ya. Itu untuk orang yang tidak disukai. Dewi, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku tidak bisa melihat matamu kosong. Aku juga akan cemburu, aku juga takut suatu hari nanti kamu tidak mencintaiku lagi. Budi, apa karena kamu terlalu lama jadi bisu? Jadi kata-kata rayuanmu makin lancar saja? Tidak. Dewi, rasakan detak jantungku. Dewi, apa kamu mencintaiku? Tidak. HMPH. Masih tidak. Baik, Aku hanya menginginkan tubuhmu saja. Kalau begitu teruslah menginginkannya. Aku akan tetap tulus.
Kepala keluarga, aku tidak sengaja membocorkan keberadaanmu. Sisa-sisa federasi itu memaksaku dengan mengancam ibuku. Ibu kepala keluarga, ibuku sudah sadar. Kepala keluarga, belum bilang mau dihukum bagaimana. Hukum dia bersihkan toilet. Aduh. Dulu kepala keluarga itu pria yang gagah seperti elang. Sekarang seharian cuma ikut-ikutan di belakang Ibu Dewi. Memangnya kenapa? Dia kan ibu kepala keluarga. Ngomong-ngomong, dia salah apa? Kok cuma disuruh bersihkan toilet? Salahnya sama kayak kamu dulu. Apa? Kenapa giliran saya? Kesalahan yang tak termaafkan. Harus dihukum mati, harus dihukum mati. Aku benar-benar tidak boleh temani kamu ketemu ibu mertua? Tentu tidak boleh. Anak perempuan ibu yang baru masuk kuliah. Sekarang sudah mau setahun menikah. Kalau dia tahu, pasti langsung pingsan kaget. Baiklah. Kalau kamu kangen aku akan diam-diam cari kamu. Seperti berkencan diam-diam sekarang ini, kepala keluarga. Sudah 3 bulan berlalu. Masih dendam soal itu? HMPH. Kamu bikin aku jadi seperti ini. Masih tidak boleh aku dendam? Dah. Bayu, atur persiapan di belakang. Beberapa hari lagi aku akan melamar Dewi, memberikannya status yang resmi. Dewi. Sudah beberapa hari ibu tanyakan ini, biaya pengobatan ibu ini. Sebenarnya dari mana? Ibu jadi tidak tenang. Ibu, aku dapat uangnya dari kerja sebagai penerjemah bahasa isyarat. Jangan khawatir berlebihan, ya. Bahasa Inggrismu itu kan cuma setengah-setengah. Masa bisa bahasa isyarat? Wah, Ibu Sari, ibu memang ibu kandungku. Pokoknya, ceritanya panjang. Nanti setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku janji akan ceritakan selengkapnya. Malam ini pulang ke rumah dulu. Ada apa? Semuanya pergi menjalankan tugas. Kenapa sampai pelayan pun tidak ada? Jangan-jangan mereka kabur karena dikejar-kejar? Pola pikir Ibu Dewi memang selalu unik. Dewi, maukah kau menikah denganku? Mas, kamu bilang, nanti anak kita, namanya cinta sejati, ya? Atau hati yang tercuri? Kita ini kan, penerjemah bahasa isyarat kelas dunia, harus bisa menebak-nebak pikiran majikan, lalu berimprovisasi sedikit. Budi. Salah, suamiku, lihat kamera. Dewi Lestari adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu sudah takdirku, aku terima. Kalau gitu, sepakat ya, meski nggak jadi penerjemah lagi, harus ikut kontrak. Gajiku jangan dikurangi.